Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga semua alhamdulillah bisa melanjutkan kajian kita yang mudah-mudahan insya Allah kita bersama-sama mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Teriring doa dari saya, mudah-mudahan sahabat-sahabat Asa TV semuanya senantiasa sehat walafiat, dimudahkan Allah segala urusannya, dilapangkan rizkinya, dan bagi yang memiliki permasalahan-permasalahan kehidupan, mudah-mudahan Allah berikan jalan-jalan keluar yang terbaik, dan mudah-mudahan bisa menjalani kehidupan dalam lingkup ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang transaksi yang sesuai dengan syariah. Seperti apakah transaksi yang sesuai dengan syariah? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, transaksi yang sesuai secara syariah adalah transaksi yang memenuhi rukun dan syarat akad. Jadi sekali lagi, transaksi yang diperkenankan secara syariah, yang sah secara syariah, yang boleh secara syariah, itu adalah transaksi yang harus memenuhi rukun dan syarat akad. Ini sangat-sangat penting sekali. Karena akad itu merupakan sebuah simbol ya dari satu transaksi di mana bertemu antara penjual dan pembeli yang ketika penjual dan pembeli bertemu melakukan transaksi memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat ini, maka insya Allah bisa dipastikan transaksinya sah. Sebaliknya ketika dia tidak bisa atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat tersebut, maka bisa jadi kalau yang tidak terpenuhinya rukun, maka akadnya dianggap batal. Ya. Dan sementara kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka akadnya dianggap fasad atau fasid, ya, yaitu rusak yang bisa mencederai keabsahan akad itu sendiri. Ya, jadi ini sangat penting. Semua transaksi harus memenuhi rukun dan syarat ini. Maka insya Allah kalau sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, yang memahami daripada rukun dan syarat ini, ya mudah-mudahan kita terhindar dari praktek transaksi ataupun akad yang diharamkan oleh syariah. Nah, apa sajakah rukun dan syarat akad itu? Mari kita kupasnya. Hanya sedikit saja kok, cuma 3 ya rukun dari suatu akad itu. Yang pertama adalah ya, rukun dan syaratnya akad. Yang pertama adalah adanya akidani. Akidani ini artinya adanya dua pihak yang berakad. Siapakah dua pihak yang berakad itu? Dua pihak yang berakad itu yang pertama, kalau dalam konteks jual beli, dia harus ada pihak penjual, ya. Dan yang kedua, dia harus ada pihak pembeli. Ini merupakan rukun yang pertama. Jadi ketika suatu akad akan dilakukan oleh orang yang berakad, maka yang pertama harus ada dua pihak yang berakad, yaitu pertama pihak penjual dan yang kedua pihak pembeli kalau akadnya jual beli. Kalau akadnya sewa menyewa, maka ya rukun akadnya 2, ya, si penyewa dan si pemberi sewa, ya. Kalau akadnya jasa, ya maka si pemberi jasa dan si yang meminta jasa, ya, dan lain sebagainya. Nah, supaya kita lebih mudah ya analoginya, maka kita menggunakan konteks jual beli. Karena jual beli merupakan transaksi ataupun akad yang paling umum dan paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, termasuk oleh kita sendiri. Nah, dalam jual beli itu kedua rukun ini harus terpenuhi dengan baik. Yaitu yang pertama adalah ya adanya dua pihak yang berakad, dan dua pihak yang berakad itu ada 2, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli ini mesti ada, tidak boleh dia fiktif, ya, sehingga dalam syariat ketika ada order fiktif, ya, maka transaksinya menjadi tidak sah. Ya, order fiktif kan kita sering tuh kadang-kadang, misalnya ya pedagang online karena dia ingin menaikkan ratingnya ketika belum ada yang membeli, ya dia perlu mendapatkan bintang dari orang lain, ya, maka dia melakukan order fiktif, ya. Dia menyuruh teman-temannya atau dia menyuruh orang lain untuk melakukan order padahal tidak ada order gitu. Ya hanya untuk sekedar ya penawaran palsu dengan bahasa lainnya. Dan ini kan juga sering terjadi untuk menaikkan dan mempermainkan harga, sering ada penawaran fiktif ya atau pura-pura membeli secara fiktif tetapi sebenarnya tidak ada
yang melakukan transaksi tersebut. Nah, dalam jual beli ketika ada penawaran fiktif ya atau ada pembeli fiktif dan lain sebagainya, maka sudah dipastikan bahwa akadnya tersebut menjadi tidak sah. Nah, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjual dan pembeli ini juga memiliki syarat ya, syarat. Apa itu syaratnya bagi penjual dan pembeli? Syaratnya itu adalah harus memiliki dua hal juga, masing-masing dari penjual maupun pembeli harus memenuhi kriteria dua syarat lainnya. Apa itu dua syarat yang lainnya? Yang pertama adalah ahliyah, ya, dan yang kedua adalah walayah atau wilayah. Ya. Apa itu ahliyah? Secara bahasa ahliyah sering diartikan dengan memiliki kecakapan hukum. Ya, artinya orang yang bertransaksi itu baik penjual maupun pembeli, keduanya harus memiliki kecakapan hukum. Tidak boleh orang yang melakukan transaksi tetapi tidak memiliki kecakapan hukum. Jadi dia harus orang yang cakap nih ya. Tidak harus cakep ya, yang penting dia cakap. Syukur-syukur udah cakap juga ya. Seperti sahabat Asa TV yang menonton acara ini, insya Allah ya, cakap dan cakep ya. Ya, kalau yang laki-laki ya ganteng dan soleh, kalau yang perempuan cantik dan soleha insya Allah ya. Dan mudah-mudahan hidupnya berkah. Nah, cakap itu adalah orang yang layak. Orang yang pertama adalah orang yang dewasa, ya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam arti merugikan atau tidak merugikan secara finansial bagi dirinya gitu. Nah, kemudian tidak ada halangan-halangan secara akal, dia bukan orang yang safih, orang yang agak terbelakang misalnya, ya, orang yang terbelakang, orang yang gila, orang yang agak-agak kurang waras ya misalnya, maka dia tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan transaksi. Sebenarnya juga anak kecil itu tidak cakap melakukan transaksi, dia belum memiliki ahliyah. Nah, secara prinsip dia tidak boleh melakukan akad. Ya, kenapa? Karena dia masih belum bisa memilah dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya, menguntungkan dirinya atau tidak, dia belum bisa memilih. Terus bagaimana dengan kita kalau bisa misalnya memberikan uang jajan kepada anak-anak kita dan dia jajan di sekolahnya? Apakah itu sah? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika ya seorang anak kecil dia melakukan transaksi, maka dia harus ada izin dari walinya. Siapa walinya? Bisa orang tuanya, ya bisa kakaknya yang sudah balik, ya bisa pamannya dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai orang tua, misalnya kita memiliki anak yang masih kecil, kemudian kita memberikan uang jajan kepada anak-anak kita tersebut, misalnya Rp5.000 atau Rp10.000, dan kita secara umum tahu ya apa yang ada jajanan di sekolah anak-anak kita. Ya, mungkin sekedar kue, sekedar permen, sekedar biskuit, sekedar apa, maka dengan kita memberikan uang jajan kepada putra-putri kita Rp5.000 atau Rp10.000, berarti secara prinsip kita sudah memberikan izin prinsip kepada putra-putri kita untuk melakukan transaksi dengan sejumlah uang itu. Tapi misalnya dalam kondisi yang lain, ketika ada seorang anak, ya dia memiliki sepeda, kemudian dia naik sepeda, lantas kemudian ketika dia menaiki sepeda tersebut, dia bertemu dengan pedagang es krim misalnya yang keliling, lantas dia tergiur pengen es krim tersebut tapi nggak punya uang, kemudian pas misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ya pedagang es krimnya kemudian nakal, ya ditawarin, "Dek, mau nggak 5 es krim ditukar dengan 1 sepeda," misalnya. Ya. Maka transaksi yang seperti itu tidak sah. Ya. Kenapa? Karena anak kecil belum tahu apa yang menguntungkan dan tidak menguntungkan atau merugikan bagi dirinya. Anak kecil dapat es krim 5 biji, coklat semua, coklatnya meleleh-leleh, wah senang sekali. Dia tukar es krim itu dengan sepedanya, padahal itu tidak sebanding harga 5 es krim dengan misalnya 1 unit sepeda yang masih baru, meskipun sepeda anak-anak. Nah itu maka harus ada izin dari walinya. Kalau walinya menyetujui, maka akadnya bisa sah. Kalau tidak setujui, maka akadnya menjadi tidak sah. Jadi penjual dan pembeli harus memiliki kecakapan, ya. Tidak harus cakep, yang penting cakep. Syukur-syukur seperti sahabat Asa TV nih yang cakep dan cakep insya Allah. Nah yang kedua harus memiliki walayah atau wilayah. Apa itu wilayah? Yaitu kuasa. Dia harus memiliki kuasa. Apa contohnya kuasa itu? Kalau saya meminjam barang orang atau saya memakai aset kantor seperti sepeda motor atau mobil, ya, kemudian di tengah jalan ada yang tanya, "Pak Ustadz, motornya bagus, boleh nggak saya beli?" Maka saya tidak punya kuasa.
Kenapa? Karena saya hanya sebagai pengguna, saya bukan pemilik, saya tidak punya kuasa atas barang yang saya gunakan tersebut. Ya, yang punya kuasa siapa? Pihak kantor. Ya. Maka ketika ada yang menawar, oh maaf tidak boleh, ini bukan barang saya tidak boleh menjualnya, saya harus izin dulu ke kantor. Maka saya telepon kantor, kalau kantor mengatakan nggak apa-apa Ustaz, jual aja karena memang itu sudah ingin kita jual dengan harga sekian misalnya. Nah, ketika saya mendapatkan mandat seperti itu, berarti saya sudah punya kuasa ya untuk bisa melakukan transaksi dengan dengan si calon pembeli tadi mentransaksikan sepeda motor yang bukan milik saya, tetapi saya sudah mendapatkan kuasa. Nah, orang yang punya kuasa itu adalah orang yang memiliki. Kalau dalam bahasa fikih muamalahnya, dia memiliki barang yang diperjualbelikan, milkut tam, ya, memiliki kepemilikan yang sempurna. Tetapi tidak harus kepemilikan yang sempurna. Walaupun dia tadi hanya sebagai pengguna saja, ya, tetapi kemudian juga mendapatkan izin dari yang punya, maka itu sudah cukup dan sudah boleh untuk dia melakukan transaksi jual dan beli. Jadi ada dua syaratnya, sahabat Asa TV. Yang pertama adalah akadnya kecakapan, ya, ahliyah, dan yang kedua syaratnya adalah wilayah atau walayah yang artinya memiliki kuasa. Kalau itu terpenuhi, maka rukun yang pertama terpenuh. Nah, kita masuk rukun yang kedua. Apa itu yang rukun yang kedua? Adalah maudhu'ul akdi ataupun objek akad. Ya. Nah, dua orang yang bertransaksi itu adalah baru rukun yang pertama. Nah, kita harus memenuhi rukun yang kedua. Apa itu rukun yang kedua? Rukun yang kedua adalah maudhu'ul akdi ataupun objek akad. Objek akad itulah apa yang ditransaksikan oleh kedua orang, kedua pihak, baik penjual maupun pembeli tersebut. Penjual tentu punya barang, pembeli tentu punya uang. Nah, itu dia. Ya, rukun yang kedua, bahwa ada yang namanya harga saman dan ada yang kedua namanya musman ataupun barang. Nah, dalam jual beli misalnya, ya, itu kita harus memenuhi salah satu rukun daripada transaksi jual beli yang kedua, yaitu harus ada saman harga, dan yang kedua harus ada musman ataupun barang yang ditransaksikan. Misalnya seseorang menjual barang, ya, sepeda motor misalnya, yang menjual sepeda motornya second, ya, sudah dipakai misalnya 2 atau 3 tahun, dijual kepada orang lain, ini sepeda motornya mereknya ini, tahun sekian, warnanya ini, cc-nya sekian, pajaknya oke, ya, BPKB-nya ada, fakturnya ada misalnya, ya, harganya sekian, ya. Nah, ini jadi dia menawarkan seperti itu. Nah, si calon pembeli datang, ya, bertanya, apa nih spesifikasi motornya, dijelaskan oleh si pedagang tadi. Pembeli, oke, terjadilah tawar-menawar di antara keduanya. Misalnya si penjual menawarkan 10 juta, ya, si pembeli nawar 8 juta. Kemudian penjual menurunkan harga, pembeli menaikkan harga, dan ketemulah pada satu titik, yaitu 9 juta rupiah. Nah, 9 juta rupiah itu adalah samannya yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual. Sedangkan sepeda motor itu adalah musmannya, yaitu barangnya, yang harus diserahkan oleh penjual kepada calon pembeli tadi atau kepada pembeli tadi ketika jual belinya berlangsung dan kedua-duanya sepakat untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, apakah sudah cukup dua orang atau dua pihak yang berakad, yaitu aqidani, dan yang kedua maudhu'ul aqdi, objek akad saja? Jawabannya belum cukup. Masih harus ada rukun yang ketiga. Apa itu rukun yang ketiga? Yaitu sighat. Apa itu sighat? Orang kita lebih mudah menyebut dengan istilah ijab dan qabul. Jadi kalau ijab, ya, itu adalah pernyataan dari si penjual, saya jual barang ini dengan harga, misalnya tadi sepeda motor, saya jual sepeda motor ini dengan harga 10 juta. Ya. Kata pembeli, saya beli motor ini dengan harga 8 juta. Tidak ketemu kan, maka ada tawar-menawar, kemudian ketemu di titik 9 juta rupiah misalnya. Kata pembeli, saya sepakat menjual barang ini atau saya jual barang ini, sepeda motor ini dengan harga 9 juta rupiah. Si pembeli mengatakan, saya terima, ya, motor tersebut dengan harga 9 juta rupiah. Maka pernyataan, ya, penawaran dari si penjual, kemudian penerimaan, ya, sepakat dari si pembeli, maka itu disebut dengan ijab dan qabul. Jadi ijab itu dari pemilik barang yang menjual, qabul dari orang yang akan membeli barang
tersebut. Jadi terjadilah ijab dan qabul ya, Masya Allah. Nah, ini adalah 3 rukun dan syarat akad ya bagi ya, kita yang mau melakukan transaksi, pastikan 3 rukun akad ini terpenuhi dengan baik. Sederhana bukan? Sahabat As-Satifin disayangi Allah, hanya 3 saja. Yang pertama adalah akidani, 2 pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua adalah maudu'ul aqdi, objek akad, ada harga, saman, dan ada barang musman. Dan yang ketiga ada siqat, yaitu ada ijab dan qabul. Karena ijab dan qabul itu merupakan bukti keredoan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi, dan ijab dan qabul ini dilindungi oleh syariat dalam Islam. Ketika sudah ijab dan qabul, maka tidak boleh diganggu lagi kecuali keduanya sepakat untuk batalkan transaksi atau melanjutkan transaksi sesuai dengan yang disepakati oleh keduanya. Sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, insya Allah kita akan kembali melanjutkan kajian yang lebih dalam dan lebih bermanfaat lagi bagi transaksi kita yang berikutnya insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ini karena waktu yang memisahkan kita. Insya Allah jika Allah berikan umur panjang, kita akan sambung kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan sahabat Asa TV, dilancarkan pekerjaannya, dan mudah-mudahan berkah semuanya di dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.